Sekolah ya. Sudah ya? 1, 2. Cek suara ada ya? Ada. 3. Halo, assalamualaikum. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata komring? Sebuah suku, sebuah ras, seperangkat bahasa, atau suatu daerah, suatu tempat, atau seorang yang penuh dengan kekerasan dan mengerikan, atau tidak tahu sama sekali? Apapun yang ada di benakmu, bisa jadi itu benar semua. Karena sejatinya, kata komring adalah kata yang tidak asing. Apalagi kalau kamu tinggal di Sumatera bagian selatan. Pasti sangat sering sekali mendengar kata komring. Tetapi tahukah kamu bahwasanya kata komring sendiri berasal dari Sungai Komring? Hal ini dikarenakan mereka sangat tergantung sekali dengan Sungai Komring. Nah, pada video kali ini kita akan secara spesifik mengenang tentang Sungai Komring. Ya, mengenang. Sungai Komring adalah salah satu anak sungai dari Sungai Musi yang ada di Sumatera Selatan. Sungai ini mempunyai panjang 360 km dengan lebar 200 sampai dengan 300 meter. Sungai ini berhulu dari Muara II, Oku Selatan, dan berhilir di Sungai Musi. Aktivitas di Sungai Komring sangatlah beragam, mulai dari yang sifatnya personal, seperti mandi, mencuci, BAB, buang sampah juga, sampai dengan yang sifatnya finansial, misal budidaya ikan dengan sistem keramba, pembuatan kanal perkebunan sawit, dan yang paling banyak adalah penambangan pasir. Sungai Komring saat ini mulai luntur, airnya mudah meluap, bahkan seringkali kering, bahkan mulai kotor oleh sampah dan lumpur. Dulu sekali, sangatlah mudah melihat air yang dangkal dan jernih. Banyak anak-anak berenang, orang tua mengambil pasir dengan perahu, kemudian para nelayan sangat ceria, memancing dan menjala. Tetapi semua itu sangat jarang ditemukan untuk saat ini. Selain dikarenakan hutan di daerah hulu dan tepian Sungai Komring itu sudah rusak, aktivitas tambang pasir dan kanal-kanal perkebunan sawit yang tidak memedulikan lingkungan, serta ditambah dengan sampah-sampah rumah tangga yang berseliweran dengan bebas adalah penyebab yang juga patut dipikirkan. Sungai yang terkontaminasi oleh sampah rumah tangga dan atau sampah limbah industri tidak hanya mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai, tapi juga mengancam kehidupan manusia, terutama masyarakat, warga yang tinggal di tepian Sungai Komring. Berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan oleh sungai yang terkontaminasi. Penyakit seperti diare, penyakit kulit, kemudian hepatitis, dan lain sebagainya adalah penyakit yang sangat sering ditemukan oleh masyarakat di tepian Sungai Komring. Sungai yang merupakan perairan terbuka dan milik bersama haruslah dijaga bersama oleh warga setempat. Pengawasan terhadap pelaku pencemar lingkungan di tepian Sungai Komring haruslah menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah. Sebuah saran untuk pemerintah. Pertama, buat kajian khusus tentang Sungai Komring. Ketika saya mencari referensi tentang Sungai Komring, sangat sulit sekali mencari referensi tentang Sungai Komring. Itu berarti masih sangat sedikit sekali literasi, penelitian, riset yang dilakukan oleh warga masyarakat ataupun pemerintah setempat tentang Sungai Komring itu sendiri. Pemerintah Oku Timur yang daerahnya dialiri oleh Sungai Komring sangat panjang, bahkan memiliki bendungan yang tidak semua daerah miliki, seharusnya melakukan penelitian yang berkelanjutan, berkesinambungan tentang Sungai Komring yang dapat diakses oleh publik. Kedua, galakkan terus pelestarian Sungai Komring. Hal ini bisa dilakukan kerjasama dengan warga setempat dan aparatur desa setempat. Kegiatan seperti sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian sungai, kemudian kampanye untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai, atau bisa juga kegiatan seperti menanam 1 juta pohon di pinggiran tepian Sungai Komring. Tentu, leading sektor dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah Oku Timur agar dapat terstruktur, sistematis, dan masif. Ketiga, lakukan inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan ini bisa saja dilakukan melalui kegiatan seperti halnya lomba perahu bidar di tepian Sungai Komring, lomba memancing di tepian Sungai Komring, atau pertunjukan budaya Komring.
Nah, inovasi berkelanjutan ini bisa juga dalam bentuk pembangunan. Bisa pembangunan tempat sampah atau kotak sampah, bisa juga pembuatan taman di tepian Sungai Komering, atau pembuatan spot-spot foto di tepian Sungai Komering. Hal tersebut selain dapat menjaga kelestarian dan keindahan tepian sungai, tentu akan dapat juga meningkatkan potensi wisata yang akan berdampak pada sumber pendapatan warga setempat, khususnya warga tepian Sungai Komering. Cukup sekian pembahasan tentang Unpopular Question edisi Sungai Komering. Jika kamu suka dengan video ini, kasih like. Jika kamu ada komentar, kritik, dan saran, kasih komentar di bawah sini. Dan jika kamu ingin teman-teman kamu tahu tentang video ini, silahkan di-share sebanyak mungkin. Dan terakhir, jika kamu ingin terus update tentang video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Semoga bermanfaat dan harap maklum atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.